Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destia Dewati dari kelas 11 IPA 5. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kelainan sistem respirasi difteri. Nah, apa sih pengertian dari difteri itu? Pengertian dari difteri adalah infeksi bakteri pada hidung dan tenggorokan. Nah, difteri itu awal mula muncul ditandai dengan adanya lapisan abu-abu yang melapisi tenggorokan dan amandel. Nah, terus difteri itu merupakan penyakit yang menular dan dapat merusak beberapa organ, yaitu ada jantung, ginjal, dan otak. Nah, penyakit difteri ini juga dapat berpotensi mengancam jiwa. Namun, itu semua dapat dicegah melalui imunisasi. Nah, selanjutnya yaitu penyebab dari difteri. Difteri ini disebabkan oleh bakteri Corynebacterium diphtheria. Nah, penyakit ini menular melalui beberapa penularan. Yang pertama yaitu menular melalui udara, seperti ketika seseorang menguap, contohnya seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu menular melalui barang-barang pribadi, seperti saat seseorang bergantian gelas ketika meminum, satu gelas dipakai untuk beramai-ramai, itu juga merupakan salah satu cara penularan dari difteri. Nah, kemudian yang ketiga yaitu melalui alat barang-barang rumah tangga, seperti ketika menggunakan handuk secara bergantian, seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu melalui luka. Apabila luka seorang penderita difteri dipegang oleh seseorang, maka seseorang tersebut dapat terserang juga oleh penyakit difteri. Nah, kemudian yang kelima yaitu melalui air liur. Seperti ketika seseorang berbagi makanan, satu makanan buat orang banyak namun tidak dipotong dahulu, itu juga merupakan salah satu penularan dari difteri. Kemudian yang keenam yaitu saat bersin. Ketika seseorang pengidap difteri itu bersin dan di sekeliling atau di sekitarnya itu ada banyak orang, maka orang-orang yang ada di sekitarnya dapat tertular oleh penyakit difteri ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu gejala-gejala dari difteri. Gejala-gejala dari difteri ini akan muncul ketika seseorang pengidap difteri ini setelah 2-5 hari terkena penyakit baru muncul adanya gejala-gejala. Nah, tapi ada beberapa orang juga yang tidak menimbulkan adanya gejala, namun mereka itu pengidap difteri. Nah, gejala yang pertama yaitu munculnya kelenjar abu yang melapisi tenggorokan dan amandel. Kemudian yang kedua yaitu demam, panas, dan menggigil. Kemudian yang ketiga yaitu sakit pada tenggorokan, sakit saat menelan, seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu gangguan pada pernafasan. Gangguan pada pernafasan ini dapat ketika seseorang pengidap itu bernafas terlalu cepat atau terlalu lambat. Kemudian yang kelima yaitu melalui kelenjar getah bening pada leher. Gejalanya yaitu adanya kelenjar getah bening pada leher. Terus yang keenam yaitu badan menjadi lemas. Terus yang ketujuh pilek yang sangat cair, dan pilek itu dapat lama-kelamaan dapat bercampuran dengan darah. Kemudian yang kedelapan yaitu batuk. Yang kesembilan yaitu yaitu muncul rasa tidak nyaman. Terus yang ke-10 ada gangguan pada penglihatan. Yang ke-11 sering berbicara melantur. Terus yang ke-12 atau yang terakhir adalah shock, yang bagaimana badannya menjadi pucat dan panas dingin. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah
jenis-jenis dari difteria. Difteri, jenis-jenis dari penyakit difteri. Difteri itu dibagi menjadi 5 jenis, yaitu ada difteri hidung, difteri faring, difteri laring, difteri kulit, dan difteri mata. Nah, yang pertama, difteri pada hidung. Difteri pada hidung ini ditandai dengan adanya gejala-gejala seperti bersin, terus susah bernafas atau gangguan pada pernafasan seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu pada faring. Pada faring ini yang muncul pertama yaitu badan menjadi lemas, terus sakit saat menelan makanan seperti itu. Nah, di faring itu kan nanti sakit pada tenggorokan. Nah, itu lama-kelamaan akan muncul adanya selaput abu-abu yang melapisi tenggorokan dan amandel. Kemudian selaput itu apabila tidak ditangani maka akan menjadi difteri pada laring. Difteri pada laring itu merupakan kelanjutan dari difteri pada faring. Difteri pada laring itu gejalanya yaitu apabila lapisan abu-abu itu sudah membesar dan lapisan yang ada lapisan kelenjar getah bening pada leher itu semakin lama semakin membesar, itu dapat mengganggu pernafasan dan dapat mengancam jiwa seseorang. Nah, kemudian yang keempat yaitu difteri pada kulit. Difteri pada kulit ini muncul gejalanya yaitu adanya lapisan di luka. Di luka itu nanti di atas, di samping-sampingnya akan ada lapisan kulit putih-putih. Nah, itu merupakan gejala dari difteri kulit. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu difteri mata. Difteri mata ini muncul gejala-gejalanya yaitu berbicara seperti gangguan penglihatan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu patofisiologi dari difteri. Difteri ini awal muncul dari bakteri Corybacterium diphtheria. Nah, bakteri itu, virus itu menular melalui beberapa orang yang sudah terserang dari difteri. Nah, apabila seseorang itu sudah terserang difteri, maka akan muncul beberapa gejala yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, difteri apabila sudah muncul gejala-gejala, maka yang langkah selanjutnya yaitu pengobatan. Nah, yang selanjutnya yaitu pengobatan. Pengobatan difteri itu ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu pemberian antitoksin atau menghilangkan virus-virus yang ada pada tubuh yang terserang difteri atau virus-virus difteri tersebut. Kemudian yang selanjutnya yang kedua yaitu pemberian antibiotik. Pemberian antibiotik ini untuk pemulihan tubuh agar tubuh kembali segar, agar tubuh kembali sehat seperti itu. Kemudian yang ketiga, apabila semua badan kita sudah menjadi sehat, itu diberikan vaksin supaya kita tidak tertular lagi. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas tentang soal di samping ini. Nah, soal itu membahas tentang DPT. Apa sih pengertian dari DPT itu? DPT merupakan vaksin yang diberikan kepada seseorang agar terhindar dari difteri, pertusis atau biasa disebut dengan batuk rejan,
dan tetanus. Nah, jenis-jenis dari DPT ini ada 5 jenis. Yang pertama yaitu ada DTP atau kepanjangan dari difteri, tetanus, dan batuk rejan. Vaksin ini diberikan untuk anak yang di bawah 7 tahun. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada DTAP atau pengertiannya dan fungsinya sama dengan DTP, tetapi keunggulan dari DTAP ini sudah diperbarui dan memiliki efek samping yang lebih sedikit. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ada DT atau difteri tetanus. Ini juga diberikan untuk anak yang di bawah 7 tahun namun tidak memiliki kandungan untuk batuk rejan. Kemudian yang keempat yaitu ada TDAP. TDAP merupakan tetanus, difteri, dan batuk rejan. Yang DTAP ini diberikan untuk yang berusia 11 hingga 64 tahun atau biasa dibilang dari remaja hingga dewasa. Nah, kemudian yang kelima yaitu ada DT atau tetanus difteri. Tetanus difteri ini sama dengan DTAP, bedanya yaitu tidak mengandung vaksin untuk batuk rejan. Nah, untuk dosisnya, dosis dari vaksin DPT ini untuk anak-anak yaitu 0,5 mili, kemudian 3 kali dari vaksin anak itu sama dengan 2 kali vaksin untuk remaja hingga dewasa. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.